Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelvina Rizka, NIM 211230659, mahasiswi program studi Sistem Informasi Angkatan 021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review artikel pada mata kuliah Manajemen Sains mengenai teknik prediksi dengan judul artikel Penerapan Metode Regresi Linear Sederhana untuk Prediksi Persediaan Obat Jenis Tablet. Nah, masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah transaksi penjualan obat yang dicatat dalam pembukuan biasa, yaitu dalam buku besar yang masih dilakukan secara manual dan hanya dijadikan sebagai arsip, sehingga proses kontrol terhadap persediaan obat belum dapat dilakukan dengan baik, serta tidak dapat dilakukan proses prediksi terhadap persediaan obat yang dibeli untuk periode berikutnya. Sebagaimana yang disebutkan pada judul artikel sebelumnya, bahwa pada artikel ini simulasi pengujian datanya dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear. Metode ini dilakukan dengan 8 tahapan, di antaranya yang pertama menentukan tujuan dari analisis regresi linear, yang kedua mengidentifikasi variabel faktor penyebab dan variabel akibat, yang ketiga melakukan pengumpulan data, keempat, menghitung nilai XY dan X kuadrat. Yang kelima yaitu mencari nilai konstanta. Kemudian yang keenam yaitu mencari nilai koefisien. Yang ketujuh menentukan persamaan regresi. Dan yang terakhir yaitu menghitung prediksi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari analisis regresi linear. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat prediksi mengenai penjualan obat jenis tablet dengan merek ibuprofen sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam persediaan obat dan dapat meminimalisirkan adanya kerugian yang terjadi pada klinik Teluk Banten. Yang kedua yaitu mengidentifikasi variabel faktor penyebab yang divariabelkan dengan huruf X dan variabel akibat yang divariabelkan dengan huruf Y. Variabel faktor penyebab atau X dalam kasus ini adalah jumlah periode atau waktu. Sedangkan variabel akibatnya yaitu Y adalah jumlah obat jenis tablet. Kemudian yang ketiga, atau tahapan ketiga yaitu melakukan pengumpulan data. Pada studi kasus yang dimuat dalam artikel ini, datanya itu menggunakan data penjualan periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2019. Untuk perhitungan datasetnya itu menggunakan data penjualan periode Januari sampai dengan Mei. Kemudian untuk menghitung nilai X, Y, dan X kuadratnya berdasarkan data yang dimuat pada artikel ini, yaitu data penjualan obat jenis ibuprofen pada klinik Teluk Banten diperoleh hasil perhitungan atau rata-rata atau sigma XY yaitu sebesar 1.746.000 dan untuk X kuadratnya yaitu 2.870. Nah, hasil perhitungan atau perolehan nilai XY ini diperoleh dari hasil kali antara variabel X dan Y, di mana X itu merupakan periode minggu, sementara Y itu merupakan tablet. Nah, untuk X kuadrat ini diperoleh dari hasil penguadratan dari variabel X yaitu periode minggu. Kemudian tahapan yang kelima yaitu mencari nilai konstanta. Nilai konstanta yang diperoleh dari sebelumnya yaitu pada tabel hasil perhitungan X, Y, dan X kuadrat dihitung dengan menggunakan persamaan alfa atau A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang X sigma X dikali sigma XY dibagi N atau jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X di kuadrat. Nah, hasil dari nilai konstanta ini yaitu
1.326 dikali dengan 2.870 dikurang 210 dikali 17.464 dibagi 20, kemudian dikali 2.870 dikurang 210 kuadrat. Nah, hasil dari nilai konstanta diperoleh bahwasanya nilai konstanta itu sebesar 10.389. Nah, setelah kita mencari nilai konstanta, maka poin selanjutnya atau tahapan selanjutnya itu mencari nilai koefisien. Nah, untuk mencari nilai koefisien diperoleh dengan menggunakan persamaan N atau jumlah data dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N atau jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X di kuadrat. Sehingga diperoleh hasil 5.325 dari hasil substitusi nilai-nilai dari data yang sudah dicari tadi, yang sudah diproses dengan persamaan yang digunakan untuk mencari nilai koefisien. Poin selanjutnya yaitu menentukan persamaan regresi. Persamaan yang digunakan yaitu Y sama dengan A tambah BX. Sehingga A tambah BX di mana A sama dengan 10.389 ditambah 5.325. Nah, poin selanjutnya itu menghitung prediksi. Setelah mendapatkan persamaan regresi, yaitu persamaan yang saya bacakan tadi di tahapan sebelumnya, maka persamaan tersebut akan dilanjutkan untuk menghitung prediksi persediaan obat untuk minggu ke-21 sampai dengan minggu ke-32. Nah, hasil yang diperoleh dapat disajikan pada gambar berikut, di mana untuk bulan Juni itu prediksi X pada pekan ke-21 itu sebesar 122.214. Kemudian untuk di bulan Agustus pada pekan ke-32 hasil prediksi diperoleh sebesar 180.789. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik pada artikel ini bahwasanya hasil analisis data transaksi penjualan obat di Klinik Teluk Banten menggunakan metode regresi linear sederhana diperoleh hasil akurasi sebesar 98,505%, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode regresi linear sederhana dapat menentukan hasil prediksi yang akurat untuk memprediksi stok obat dalam pengolahan persediaan obat jenis tablet dengan merek ibuprofen dapat diterapkan pada Klinik Teluk Banten. Demikian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.